Subhanahu wa taala. Jadi sudah bulan suci, bulan Ramadan, di mana Allah menerima doa-doa kita, ditambah juga di saat hujan. Insyaallah apa yang kita kerjakan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya diminta untuk mengisi kultum singkat untuk menggantikan Ustadz yang berhalangan hadir. Semoga berdirinya saya di sini tidak mengurangi hikmah daripada kultum sebuah ini. Para jamaah yang dirahmati Allah, pengurus meminta judul membersihkan hati di bulan suci. Seperti yang disampaikan oleh para penceramah-penceramah sebelumnya, bahwa Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia, Ramadan Karim, bulan yang sangat istimewa, dan di situ Allah menurunkan beberapa kelebihan, beberapa hikmah, beberapa fadilah di bulan yang mulia ini, yaitu di bulan yang ke-9, di bulan Hijriah ini. Bahkan kalau Bapak dan Ibu juga memperhatikan kecenderungan masyarakat di dunia, ternyata juga akhir-akhir ini negara-negara besar, negara-negara yang mayoritas bukan Islam, ternyata juga mulai memuliakan bulan yang mulia. Sudah beberapa tahun di kota terbesar di Amerika Serikat, di New York, Times Square, tempat yang sangat bergengsi, tempat yang sangat prestisius, itu ternyata sudah beberapa tahun digelar apa yang namanya sholat tarawih dan juga dilalui buka puasa bersama. Di New York kabarnya sekitar 800.000 muslim ada berkumpul di sana, dan ini adalah sebuah tanda bahwa ternyata Islam mulai diterima walaupun di negara sebelah kali. Di tahun ini juga di kota London, pusatnya kota London, kota yang sangat sibuk dengan perekonomian, ternyata mulai tahun ini juga pusat kota London di jalan-jalan utamanya itu diberikan hiasan menyambut Ramadan. Seperti kita biasanya memasang lampion, memasang lampu-lampu hias, ya. Dan itu jumlahnya sampai 150.000 lampu LED yang untuk menghias Ramadan. Itu sebuah tanda bahwa sebagian dari masyarakat Muslim di dunia didukung oleh masyarakat yang lainnya yang menyambut Ramadan. Mereka sudah mengetahui ternyata bahwa menyambut Ramadan itu adalah sebuah karunia yang besar. Seperti disampaikan oleh Ustaz Makoya di Ramadan, Haram Jasadul Alam, orang yang bergembira menyambut Ramadan, maka jasadnya diharapkan masuk. Jadi baru bergembira saja kita akan diberikan kemuliaan, apalagi kalau mengisi Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan dari Allah dan Rasul. Demikian juga perhelatan besar Liga Inggris atau Liga Premier di Inggris, ternyata sudah beberapa tahun ini ternyata memberikan kesempatan untuk berbuka puasa pada saat pertandingan digelar, dan ini sudah berlangsung juga beberapa tahun terakhir. Kalau tidak salah sudah dari temuan 2002, jadi sekitar 4 tahun berjalan. Ini adalah menunjukkan bahwa orang-orang sudah mulai menghormati dan menghargai bagaimana Liverpoolnya dengan Salah yang akhirnya ternyata beliau berdakwah melalui sepak bola. Dengan adanya pemain-pemain Muslim di Liga Inggris, ternyata panitia di sana juga menghormati dengan memberikan kesempatan untuk berbuka puasa. Dan luar biasanya mereka walaupun sudah pemain internasional, tapi mereka tetap berpuasa dan tetap latihan seperti biasa. Luar biasa. Kadang kita menghadapi kesulitan-kesulitan atau keberatan-keberatan, kadang kita meninggalkan puasa. Ternyata orang-orang yang hebat kelas internasional, dia enggak untuk meninggalkan puasa. Latihannya pasti disiplin, namanya pemain nasional internasional. Kemudian juga pertandingannya juga lumayan.
bukan istirahat seperti istirahat antara babak 1 dan babak 2, tapi istirahat pada saat bola mati. Apakah bola itu keluar, atau ada tendangan bebas, atau bola out gawang. Nah, inilah kesempatannya digunakan oleh panitia Liga Inggris untuk memberikan kesempatan orang-orang yang beragama Islam untuk berbuka. Dan ini menjadikan energi bagi pemain-pemain muslim. Dan ternyata dengan bola akhirnya beberapa stadion di Inggris itu dibuka mushola ataupun masjid. Dan disitulah hebatnya dakwah, bukan menyampaikan ayat suci secara langsung seperti kita di mimbar ini, tapi dengan pemain-pemain muslim yang menunjukkan komitmen kemuslimannya. Akhirnya banyak orang Inggris yang masuk Islam. Jadi saya pernah ke Inggris beberapa tahun lalu, masjidnya di sana juga besar-besar. Apalagi di Oxford itu, dan juga di Brisbane itu, Inggris itu masjidnya besar-besar. Ya. Dan sekarang negara-negara lain juga semakin banyak orang-orang yang ingin membangun masjid, termasuk di Jepang, di Yokohama, yang diinisiatori oleh orang-orang Indonesia, termasuk di Kanada juga sekarang sedang dibangun masjid. Nah, inilah satu bukti bahwa Islam boleh diterima. Nah, kita sebagai orang Islam yang sudah lama beragama Islam, maka seyogianya kita juga lebih bangga menyambut Ramadan. Terkait dengan judul Bapak dan Ibu yang kami hormati, bagaimana Ramadan bisa membersihkan hati kita. Seperti tadi disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwa Rasulullah SAW menyampaikan bahwa di dalam jasad kita ini ada segumpal daging, yang mana kalau segumpal daging itu baik, maka baik semua badan kita. Dan apabila segumpal daging itu buruk, maka buruk semua yang ada di badan kita. Apa itu? Dia adalah qalbu. Jadi kita itu ternyata punya panglima. Panglima kita bukan jenderal, panglima kita bukan komandan, bukan juga direktur ataupun apalah namanya. Tapi panglima kita adalah hati. Nah, apabila panglima kita baik, pemimpin kita baik, maka semuanya baik. Dan apabila panglima kita jelek, maka semuanya adalah jelek. Di bulan Ramadan ini kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki hati kita. Sebagaimana kemarin kita menyimak penceramah tarawih kemarin, bahwa di puasa ini jangan sampai kita mendapatkan lapar dan haus, ilal ju' wal atas. Percuma kita, ya. Bahkan Allah tidak menerima tidak makannya dan tidak minumnya seseorang, dan apapun yang dilakukannya kalau dia tidak melakukannya dengan lillahi ta'ala, dan tidak meninggalkan hal-hal yang bisa merusak pahala puasa. Apa kemarin dijelaskan? Kita berdusta, kita mengadu domba, kita bersumpah palsu, kita berkhianat, dan kita juga melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama karena bisa merusak pahala kita, yaitu memandang dengan pandangan nafsu. Apabila kita melakukan yang 5 hal itu, maka secara tidak langsung kita pun akan membersihkan hati kita. Dan ternyata di Ramadan ini juga, kalau kita masih ingat, ada 5 obat hati yang populer dinyanyikan oleh Opik. Tombol hati itu 5 warnanya, ada 5 macamnya. Ternyata semua dikumpulkan di bulan Ramadan. Jadi subhanallah, kalau kita melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, maka hati kita akan baik, ya. Bagaimana tidak? Tombol hati yang pertama, weteng ingkang luwe, perut dalam keadaan kosong alias puasa. Dan sekarang kita nanti akan melakukan puasa lebih kurang 30 hari. Kita sudah lewat alhamdulillah dari Kamis,
sudah keempat ya. Jadi kita sudah melaksanakan obat yang pertama ya. Kalau obat penyakit dasar gampang, kita datang ke dokter, kita datang ke apotek, kita dapat resep, kita beli obat, insya Allah kita akan mudah sembuh. Nah, bedanya kalau sakit hati itu kadang yang sakit nggak merasakan, orang lain yang merasakan. Bedanya sakit hati dengan sakit dasar. Kalau sakit dasar kita merasakan kaki pegel, kepala pusing, asam urat, kolesterol tinggi, pegel-pegel di punggung, kita yang merasakan. Tapi kalau penyakit hati kita nggak merasakan, tapi orang lain yang merasakan. Sombong banget dia ya. Terus kita katakan, apaan sombong? Saya nggak sombong, dosa aja, cuma habis gini aja, nggak merasakan. Ya. Makanya di bulan Ramadan ini kita akan diobati. Yang kedua, obatnya juga adalah berkumpul dengan orang soleh. Tarawih itu berkumpul dengan orang soleh. Sholat di masjid, subuhan, mendengar taklim seperti ini, berkumpul dengan orang soleh. Tadarus juga berkumpul dengan orang-orang soleh. Gak mungkin orang-orang yang tak soleh itu mau tadarusan, ya, karena berat. Walaupun sudah dibuka pintu surga lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Masih berat juga, ada beberapa orang masih berat. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Saya ibadah yang lain aja. Apa Ustaz ibadahnya? Sama tidur aja cukup. Karena tidur juga namun ibadah, namun self ibadah. Boleh, tidur boleh. Karena lagi ngantuk kita memang sunahnya tidur juga. Ya tapi jangan seperti itu banget. Tidak wajar. Kemudian yang ketiga, sholat malam lakukanlah. Ya, di bulan puasa ya kita bisa sholat malam berjamaah. Ya. Bahkan ada orang-orang yang menambahkan lagi setelah sholat tarawih, maka malamnya dia bisa melaksanakan sholat tahajud atau sholat yang lainnya, sholat taubat, sholat wudu, ya, sholat hajat, itu juga boleh. Ya. Bukan berarti setelah witir kita udah nggak boleh sholat lagi. Ya. Kemudian zikir wengi kang suwe. Kalau kita sahur pagi atau malam? Malam. Ya. Pasti di dalam sahur ini kita secara langsung atau tidak langsung juga berzikir. Ya. Pasti minimal kita akan menyantap makanan itu Bismillahirrahmanirrahim. Itu juga zikir. Apalagi zikirnya ikan suwe. Makanya tadi sholat malam, sholat tahajud, ya, sholat hajat dan seterusnya itu adalah bentuk zikir untuk mengobati hati kita. Jadi dengan kita berpuasa Ramadan, maka insya Allah hati kita semakin baik. Makanya Allah memberikan jaminan orang yang berpuasa itu bau mulutnya seperti bau kasturi, yaitu parfum yang sangat harum banget. Karena apa? Bukan karena yang lainnya. Walaupun secara fisik kalau kita tidak puasa balik di siang hari, baunya gimana Bu? Kalau orang muda baunya kayak bau mulut nangka gitu. Secara fisik bau, tapi secara batin, secara kejiwaan, karena hati kita sudah bersih, ya, jiwa kita sudah bersih, maka ibarat sebuah kunci, sebuah tempat air. Kalau airnya itu sudah bening, maka keluar airnya juga bening. Tapi kalau kunci tempat air isinya adalah keruh, hitam dan seterusnya, maka yang keluar juga keruh dan hitam. Itulah kita. Ya. Kalau kita hatinya baik, pasti orang yang dekat dengan kita itu merasa nyaman. Tapi sebaliknya, kalau kita hatinya nggak baik, orang lain yang tadi Pak Ustaz sampaikan itu akan merasakan tidak nyaman. Yang gimana? Karena sesungguhnya lidah kita ini lebih tajam daripada pedang. Ya. Makanya ibu-ibu tuh paling kalau
susah untuk memaafkan. Ya, bapak-bapak juga gitu sama. Kalau kita diomongin orang lain dan kita dengar, waduh, ada orang yang walaupun sudah bulan puasa dia nggak mau baikan. Masya Allah, sudah bulan puasa. Bahkan kita di bulan Sya'ban aja, di bulan Sya'ban kita menyambut Ramadan, kita udah saling maaf-maafan supaya kita masuk bulan puasa ini dalam keadaan yang baik. Jadi itu Bapak dan Ibu yang saya sampaikan untuk mengingatkan diri saya sendiri supaya kita memanfaatkan Ramadan ini dengan baik, sehingga nanti kita keluar dari Ramadan kita diwisuda oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang bersih, sebagai hamba yang suci, kembali fitrah lagi seperti bagaimana kita dilahirkan oleh ibu kita. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.